Bertempat di ruang rapat Pucuk Rebung Kantor Bupati Siak, Sekretaris Daerah Kabupaten Siak bersama Asisten Bidang Administrasi Umum Pemerintah Kabupaten Siak, Dr. Andes Haji Jamaludin pimpin rapat pengusulan kebutuhan ASN tahun 2022. Rapat yang diadakan oleh kantor BKPSDM Kabupaten Siak ini sesuai dengan arahan dari Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020 tentang jenis jabatan yang dapat diisi oleh ASN dan P3K di daerah. Rapat ini diikuti sejumlah kepala OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Siak. Dalam rapat ini dibahas mengenai penyerahan SK bagi CPNS dan P3K tahun 2021 yang baru menerima sebanyak 87 orang dari 1.172 orang yang terdiri dari guru dan non-guru. Hal tersebut dikatakan oleh Kepala BKPSDM di Kabupaten Siak Zulfikri. Sementara saat ini dari data BPJS Ketenagakerjaan untuk Kabupaten Siak terdata sebanyak 8.133 honorer di lingkungan pemerintah Kabupaten Siak yang butuh alokasi lebih lanjut untuk pengusulan menjadi tenaga P3K di lingkungan pemerintah Kabupaten Siak. 1.170 orang yang kita serahkan kemarin itu adalah P3K non-guru. Sebanyak 14 orang dan CPNS 73 orang. Untuk P3K guru, gelombang pertama sebanyak 409 orang dan gelombang kedua 239 orang. Jadi berjumlah 648 orang. Ini masih dalam proses verifikasi oleh BKN Lingkungan Pekanbaru. Kemudian P3K guru gelombang 3 itu masih tersisa 437 orang dan ini belum pemberkasan. Mudah-mudahan orang yang gelombang ketiga ini tidak pakai ujian lagi Pak. Kemarin kami dengan Pak Kadisdikbud meminta cara Kemendikbud di Jakarta, orang Kemendikbud menyatakan untuk selanjutnya tidak diadakan tes untuk P3K guru ini. Mudah-mudahan ini berjalan dengan lancar. Jadi keseluruhan daripada P3K kita berjumlah 1.103 formasi. Untuk guru ini di tahun 2022. Untuk usulan revisi kebutuhan ASN 2022, guru sebanyak 1.103 formasi, tenaga kesehatan 577 formasi, untuk tenaga teknis 49 formasi. Yang tenaga teknis ini kita kendalanya pada Anjas dan ADK. Selanjutnya, Asisten Bidang Administrasi Umum Kabupaten Siak Dr. Andes Haji Jamaludin mengatakan, untuk tahun 2022 ini formasi penerimaan CPNS ditiadakan karena pemerintah pusat berkonsentrasi untuk menyelesaikan penerimaan tenaga kerja P3K di lingkungan pemerintah daerah. Baik, tadi kita rapat koordinasi dengan OPD terkait berkaitan dengan formasi ASN untuk tahun 2022 ini, ya, di mana sesuai dengan aturan atau peraturan Menpan bahwa tahun ini hanya diberikan formasi untuk P3K, ya, baik untuk pendidikan, kesehatan maupun untuk teknisnya. Jadi artinya tahun ini tidak ada penerimaan formasi untuk PNS karena pemerintah pusat berkeinginan untuk bagaimana jumlah pegawai honor yang saat ini jumlahnya cukup besar. Tadi disampaikan oleh BKPSDM itu ada 8.125 orang. Itu tahun 2020 November 2023 ke depan itu bisa sebagian besar bisa tertampung melalui P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Oleh sebab itu, ya, tentunya kita mulai mendata saat ini, mendata sesuai dengan surat edaran yang sudah disampaikan oleh Bapak Bupati, mendata siapa-siapa yang memenuhi syarat nanti akan diikut sertakan untuk diseleksi. Seleksinya memang tidak seberat yang lalu itu.
ini nilainya itu diturunkan sedikit sehingga nanti diharapkan sebagian besar bisa lulus. Jadi kami mengimbau kepada pegawai honor ya supaya bisa bekerja dengan baik dengan mengikuti jam kerja yang sudah ditentukan dan arahan dan ketentuan yang sudah diatur oleh pimpinan OPD masing-masing. Jamaluddin juga menambahkan bahwa batas akhir pendataan tenaga kerja P3K di daerah yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, yakni hingga dengan November 2023, yang nantinya akan melalui proses seleksi penilaian kinerja terutama dalam hal disiplin kerja. Tim Liputan mengabarkan.